Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali bersama kami dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Yang mana pada episode kali ini kita akan mempelajari tentang dhamir atau kata ganti yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab dalam berkomunikasi sehari-hari. Pada intinya ada 14 dhamir dalam bahasa Arab, baik yang menunjukkan untuk laki-laki dan perempuan, dan juga menunjukkan untuk tunggal, dua, dan juga jamak. Maka oleh karena itu kita akan mempelajarinya dan kita akan membahasnya satu persatu mengenai dhamir atau kata ganti tersebut. Yang pertama adalah dhamir ghaib mudzakkar, yang artinya adalah kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Yang dimaksud orang ketiga adalah orang yang sedang dibicarakan. Artinya orang tersebut boleh jadi tidak ada atau ada namun tidak terlibat dalam pembicaraan, karena dialah orang yang sedang dibicarakan oleh dua orang yang sedang berkomunikasi atau dua orang yang sedang berbicara. Adapun kata ganti orang ketiga bagi laki-laki dalam bahasa Arab ada tiga. Yang pertama yaitu huwa, yang artinya adalah dia satu orang laki-laki. Yang kedua adalah huma, yang artinya adalah mereka dua orang laki-laki. Yang ketiga adalah hum, yang artinya adalah mereka lebih dari dua orang laki-laki. Susunan ini adalah susunan berdasarkan banyaknya orang yang dibicarakan. Kalau huwa berarti orang yang dibicarakan hanya satu orang. Kalau huma, orang yang dibicarakan berjumlah dua orang. Kalau hum, orang yang dibicarakan berarti berjumlah lebih dari dua orang. Itulah kata ganti orang ketiga untuk laki-laki. Huwa, huma, hum. Selanjutnya adalah kata ganti untuk perempuan. Kata ganti ketiga untuk orang perempuan, yaitu dhamir mukhatab muannas. Ya, kata ganti ketiga untuk orang dhamir ghaib muannas, kata ganti orang ketiga untuk perempuan yaitu hiya, yang artinya adalah dia satu orang perempuan. Huma, yang artinya adalah mereka dua orang perempuan. Hunna, yang artinya adalah mereka lebih dari dua perempuan. Jadi susunan dhamir ghaib muannas ini atau kata ganti orang ketiga untuk perempuan juga disusun berdasarkan jumlah orang yang dibicarakan. Hiya berjumlah satu orang, huma berjumlah dua orang, hunna berjumlah lebih dari dua orang. Untuk selanjutnya, dhamir atau kata ganti yang biasa digunakan oleh orang Arab adalah dhamir mukhatab mudzakkar, yang artinya adalah kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Yang dimaksud dengan orang kedua adalah orang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita. Maka untuk laki-laki ada tiga. Yang pertama adalah anta, yang artinya kamu, satu orang laki-laki, atau bisa juga kita artikan dengan anda, satu orang laki-laki. Lalu ada antuma, yang artinya adalah kalian dua orang laki-laki. Lalu ada antum, yang artinya adalah kalian lebih dari dua orang laki-laki.
Sama seperti dhamir atau kata ganti sebelumnya, dhamir kata ganti orang kedua untuk laki-laki ini pun disusun berdasarkan jumlah. Anta untuk satu orang, antuma untuk dua orang, dan antum untuk lebih dari dua orang. Selanjutnya adalah dhamir mukhatab muannas, yang artinya adalah kata ganti orang kedua untuk perempuan. Sama artinya adalah orang kedua, yaitu orang yang kita ajak berbicara atau lawan bicara kita. Kalau tadi dikhususkan untuk laki-laki, sekarang dikhususkan untuk perempuan. Apa saja? Yang pertama yaitu anti, yang artinya adalah kamu satu orang perempuan. Lalu ada antuma, yaitu kalian dua orang perempuan. Lalu ada antunna, yang artinya adalah kalian lebih dari dua orang perempuan. Susunannya adalah anti satu orang, antuma dua orang, dan antunna lebih dari dua orang. Yang terakhir adalah dhamir mutakallim atau kata ganti orang pertama. Yang dimaksud dengan orang pertama adalah orang yang berbicara atau kita sebagai orang yang berbicara dengan lawan bicara kita. Dhamir mutakallim ini bisa digunakan baik untuk laki-laki juga untuk perempuan. Yang pertama adalah ana, yang artinya adalah saya. Maka laki-laki dan perempuan ketika ingin mengungkapkan saya dalam bahasa Arab, maka dia bisa mengucapkannya dengan ana. Karena ini dapat dipergunakan untuk laki-laki dan perempuan. Lalu ada nahnu. Nahnu bisa berarti dua. Bisa berarti kita, bisa berarti kami. Dan juga ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan arti antara kita dan kami. Kita artinya adalah orang yang berbicara dan orang yang diajak berbicara masuk dalam tema pembicaraan. Sebagai contoh, ketika seorang guru berada di depan anak muridnya, dia mengatakan, anak-anak, besok kita semua akan libur sekolah. Berarti guru dan anak murid besok libur sekolah. Semuanya termasuk dalam pembicaraan. Adapun kami digunakan ketika seseorang berbicara dengan orang lain, namun orang yang diajak berbicara tidak termasuk dalam pembicaraan. Sebagai contoh, seorang guru berdiri di depan anak-anak muridnya, anak-anak sekalian, besok kami para dewan guru akan mengadakan rapat. Yang artinya hanya dewan guru yang mengadakan rapat, namun anak-anak murid tidak termasuk dalam pembicaraan tersebut. Itulah ke-14 dhamir. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Pesantren Nabawi dengan tema belajar bahasa Arab. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai dhamir atau mengenai kata ganti. Kalau tadi kita telah membahasnya dan pemirsa sekalian bisa melihat di layar tadi, sekarang kita akan membahasnya dalam bentuk jadwal. Namun sebelum itu kita akan coba mengucapkan dhamir tersebut satu persatu dari pertama sampai yang ke-14. Yang pertama adalah huwa. Yang kedua huma. Lalu hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itulah ke-14 dhamir yang wajib kita mengetahui kalau kita ingin berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Kita akan klasifikasikan sebagai berikut. Dhamir dibagi tadi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ghaib. Yang kedua adalah mukhatab. Yang ketiga adalah mutakallim. Kita ulang sebentar. Ghaib adalah
kata ganti orang yang pertama. Artinya orang yang sedang kita bicarakan. Mukhatab adalah kata ganti orang kedua atau orang yang kita ajak berbicara. Mutakallim adalah kata ganti orang yang ketiga atau orang yang berbicara, kita sendiri sebagai orang yang berbicara. Lalu apa saja dhamir ghaib yang tadi kita pelajari? Yang pertama ada yaitu huwa. Lalu ada huma, lalu ada hum, lalu ada hiya, ada humma lagi, dan ada hunna. Lalu di sini mukhatab atau orang yang kedua yaitu ada anta, ada antuma, ada antunna, maaf, antum, ada anti, ada antuma, ada antunna, lalu di sini ada ana dan nahnu. Kalau kita perhatikan semua ini, ada beberapa dhamir yang memiliki kesamaan. Yang pertama adalah huma. Ada dua huma di sini. Kita katakan ini adalah huma yang pertama dan ini adalah huma yang kedua. Artinya apa? Huma yang pertama ini artinya adalah mereka laki-laki dua orang. Lalu huma yang kedua ini artinya adalah mereka perempuan dua orang. Selain huma, ada juga di dhamir mukhatab yang memiliki persamaan, yaitu antuma. Ada antuma yang pertama, ada antuma yang kedua. Antuma yang pertama ini adalah antuma untuk laki-laki, artinya kalian laki-laki dua orang. Lalu antuma yang kedua adalah untuk perempuan, yang artinya kalian perempuan dua orang. Lalu di sini ada ana dan nahnu. Ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk laki-laki dan untuk perempuan. Baik, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita klasifikasikan lagi, berarti ada 5 golongan. Yang pertama, kita garis di sini, ini huwa huma hum untuk laki-laki, hiya huma hunna untuk perempuan, anta antuma antum untuk laki-laki, anti antuma antunna untuk perempuan, ana nahnu dikhususkan untuk laki-laki dan perempuan. Baiklah, pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua wajib kita hafalkan. Wajib kita ketahui maknanya satu persatu. Baiklah, untuk lebih memahami, kita akan mengulangi kembali. Huwa artinya adalah dia, satu orang laki-laki. Huma yang pertama artinya adalah dia dua orang perempuan. Maaf, dia dua orang laki-laki. Hum artinya adalah, maaf, huma yang pertama ini artinya adalah mereka dua orang laki-laki. Sebab dalam bahasa Indonesia ketika ada dua orang kita sebutkan itu adalah mereka, bukan lagi dia. Huwa dia seorang laki-laki, huma mereka dua orang laki-laki, hum mereka lebih dari dua orang laki-laki. Hiya dia seorang perempuan, huma mereka dua orang perempuan, hunna mereka lebih dari dua orang perempuan. Anta anda atau kamu satu orang laki-laki, antuma yang pertama kalian dua orang laki-laki, antum kalian
lebih dari 2 orang laki-laki. Anti, engkau atau kamu seorang perempuan. Antuma yang kedua, kalian 2 orang perempuan. Antunna, kalian lebih dari 2 orang perempuan. Lalu yang terakhir adalah ana, yang artinya adalah saya, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nahnu, yang artinya adalah kita atau kami, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang dhamir atau kata ganti yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Kalau kita menghafalnya, insya Allah hafalan kita tersebut mengenai dhamir atau kata ganti akan membantu kita untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Insya Allah kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mengelompokkan dhamir atau kata ganti berdasarkan orang pertama, orang kedua, orang yang ketiga. Nah, sekarang kita akan mengurutkan dhamir atau kata ganti berdasarkan banyaknya jumlah orang tersebut. Ada 3. Yang pertama adalah mufrad. Ini adalah 1 orang. Lalu ada musanna. Ini adalah untuk 2 orang. Lalu ada yang terakhir yaitu jama'. Nah, ini lebih dari 2 orang. Lalu dhamir atau kata ganti mana saja yang termasuk dalam mufrad, antara lain yaitu adalah huwa, hiya, anta, anti, dan ana. Kesemua dhamir ini atau kesemua kata ganti ini menunjukkan kepada 1 orang. Huwa, dia seorang laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Anta, engkau seorang laki-laki. Anti, engkau seorang perempuan. Ana, saya, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sekarang kita akan mengkelompokkan dhamir atau kata ganti mana saja yang dikategorikan sebagai musanna atau untuk jumlah 2 orang. Yang pertama adalah huma. Sini kita kasih kode dengan huma yang pertama. Lalu ada huma juga. Di sini kita kasih kode dengan huma yang kedua. Lalu ada antuma. Kita kasih kode dengan antuma yang pertama. Lalu ada antuma lagi. Kita kasih kode dengan antuma yang kedua. Yang terakhir adalah nahnu. Huma yang pertama adalah mereka 2 orang laki-laki. Huma yang kedua adalah mereka 2 orang perempuan. Antuma yang pertama adalah kalian 2 orang laki-laki. Antuma yang kedua adalah kalian 2 orang perempuan. Nahnu, kita atau kami 2 orang. Yang terakhir adalah jama', yaitu dhamir yang kata gantinya untuk menunjukkan lebih dari 2 orang. Apa saja? Yang pertama adalah hum. Yang kedua adalah hunna. Keempat, antum. Lalu
antunna, dan juga nahnu. Hum, mereka lebih dari 2 orang perempuan. Hum, mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya sampai jumlah yang tidak terhingga. Hunna, mereka lebih dari 2 orang perempuan. Bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Antum, kalian lebih dari 2 orang laki-laki, 3, 4, dan seterusnya. Antunna, kalian lebih dari 2 orang perempuan, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Terakhir adalah nahnu. Jadi nahnu bisa dikategorikan dalam musanna, yaitu jumlah untuk jumlah 2 orang, ataupun nahnu bisa dikategorikan dalam jamak, yaitu lebih dari 2 orang, 3, 4, dan sebagainya. Inilah dhamir dari segi mufrad, yaitu bentuk tunggal, musanna bentuk untuk 2 orang, dan jamak yaitu bentuk jamak atau lebih dari 2 orang. Selanjutnya kita akan klasifikasikan bentuk kata ganti ini dari segi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam bahasa Arab diistilahkan dalam istilah mudzakkar. Lalu perempuan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan muannas. Lalu apa saja dhamir atau kata ganti yang menunjukkan untuk laki-laki, yaitu adalah huwa, huma yang pertama, hum. Lalu apa lagi? Anta, antuma, sini antuma yang pertama, lalu antum, lalu ana dan nahnu. Ini adalah dhamir untuk laki-laki. Dan untuk perempuan yaitu hiya, huma yang kedua, hunna, lalu ada anti, ada antuma yang kedua, lalu ada antunna, dan juga ada ana dan nahnu. Jadi khusus untuk ana dan nahnu ini bisa digunakan sekali lagi baik untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya, pembelajaran tentang dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Ya. Jadi kita review kembali bahwasanya kata ganti dalam bahasa Arab terdiri dari 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan juga pengelompokannya dibagi menjadi 2, dibagi dalam bentuk banyaknya jumlah orang, yaitu orang pertama, 1 orang yaitu mufrad, 2 orang yaitu musanna, dan 3 orang yaitu jamak, dan juga dibagi lagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu untuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki disebut dengan mudzakkar dan perempuan disebut dengan muannas. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan mengenai dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk membantu kita dalam berkomunikasi bahasa Arab. Saya di studio meminta maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.